Oke, L Channel kembali lagi. Kali ini kita videonya nggak 360 ya, karena ini cuma kepengen membahas secara lengkap tentang apa isi dari komputerisasi mobil di Mazda 3 MCD Connect-nya yang 7 generation, generasi ke-7. Kita bedah dalamnya ada apa aja ya dan fungsi-fungsinya ya. Nih, seperti biasa ini informasi full efficiency monitor, vehicle status, ini ketahuan juga sudah mau servis ya. Entertainment, harus ada bluetoothnya. Communication juga harus ada bluetoothnya. Navigasi sementara kompas saja tampil karena ada pakai SD card ya dia ya untuk peta navigasinya. Dan setting ini yang banyak, in vehicle display, active driving display, ini HUD nya ya, tingginya, kecerahannya, sudutnya, ini isinya apa aja. Terus ini factory reset. Lalu ini center display ya, displaynya yang Anda lihat ini sekarang. Ini day night mode, brightness, contrast. Ini menunjukkan hasil keiritan ketika ignition off, maksudnya ketika mesin dimatikan. Home screen clocknya bisa digital, bisa analog. Ambient display bisa blank, bisa berubah jam. Ini bisa untuk factory reset. Instrument center display, nah ini bisa tipe 1, tipe 2. Jadi ntar ini ngaruhnya ke sini ya. Ini tipe 1, ini tipe 2. Oke, ini tipe satunya. Nah, ini tipe 2. Ini off. Ya jadi nggak ada. Kita setting aja tipe 1. Oke, kembali lagi ke sini. Ini factory reset ya. Ini sound setting, audio setting. Nih, Anda bisa atur-atur kalau Anda ngerti audio, bass, treble, equalizer. Nah, ini listening position bisa difokuskan hanya pada driver seat aja ya, atau all seat. Tuh. Ini fader, balance, automatic level control. Jadi kalau misalnya kita tambah ngebut, suara mesin masuk, ini audionya tambah mengeras supaya nggak kalah sama suara mesin, suaranya audionya. Automatic source level adjustment. Oh, ini untuk menstabilkan suara secara otomatis. Vehicle notification and warning volume. Jadi ini suara notifikasi sama suara peringatannya ya, mau di set suaranya kencang, sedang atau kecil. Safety setting, driver assistance system. Nih, radar cruise controlnya bisa matiin atau dinyalain. Audible cruise confirmation, jadi maksudnya kalau ketika cruise controlnya aktif dia mau mengeluarkan suara atau tidak. Driver attention alert, jadi kalau misalnya kita lagi capek, mobil ini akan tahu dan akan memberikan kita peringatan. Untuk mematikan dan menghidupkan fitur ini, untuk mengetahui memantau kita capek apa enggak, matiin atau hidupinnya dari sini ya. Nah, ini sekarang safety alerts. Ini rear cross traffic alertnya di sini. Ini LDWS-nya di sini, lane departure warning system. Ini jadi kalau Anda mundur, ada objek yang mau datang dari arah belakang, dia akan ngasih tahu ada objek yang datang, ada mobil datang. Ini untuk Anda supaya tetap berada di jalur Anda. Kalau misalnya ganti jalur tanpa sein, dia akan aktif. Memberitahu. Nah, memberitahunya berupa apa? Ini secara suara akan dikasih tahu, atau pakai gerakan setirnya bergetar,
atau dikasih tahu versi pakai suara dan setirnya bergetar. Blind spot monitoring ini cuma visual, berarti cuma ada di Anda lihat di spion aja nyalanya. Kalau ini ada indikator di spion plus ada suaranya, ini untuk mematikan. Ini timingnya ya. Untuk blind spot monitoring, kalau late itu berarti mobilnya udah deket baru dia kasih tahu. Kalau ini sedang kasih tahu, kalau ini early berarti mobil masih jauh. Blind spot monitoring system sudah mendeteksi, ada memberi peringatan kalau ada yang mau nyalip dari kiri atau kanan. Ini restore factory setting. Oke, sekarang active safety. Ini landscape assist system, yaitu apa yang tadi untuk menjaga mobil kita tetap selalu dalam jalur kita. Collision avoidance, penghindaran tabrakan. Nah ini smart city brake support, ini tidak bisa dimatikan ya, kecuali Anda menekan tombolnya yang ada di sini. Kalau ini ditekan, dia sudah off, baru ini jadi menyala. Bisa dimatiin atau dinyalain SCBS-nya yang bisa ngerem sendiri kalau Anda lalai ngerem. Cuma kalau tombol ini yang tadi dipencet lagi, nah jadi nggak bisa di uncheck, nggak bisa dihilangi cawangnya. Alert timingnya ini peringatannya mau dekat, jauh, atau dari jauh pun sudah diremin sama dia, intervensi. Ini untuk restore factory setting. Parking sensor ini ya, mau pakai guidance apa enggak. Terus sensor belakangnya pengen sensitifnya tinggi apa enggak, atau sedang-sedang, atau makan dimatiin atau dibikin sensitif. Ini yang depan settingannya sama ya. Ini pedal misuse alert, jadi kalau misalnya kita lagi nggak konsentrasi, kaki kita sedang menginjak pedal gas dan rem bersamaan, dia akan keluar peringatannya. Untuk mematikan peringatannya dari sini. Sekarang vehicle setting. Ini door lock, automatic door lock. Nih, mau menguncinya pada saat berkendara, atau terbuka saat mesin dimatikan, atau saat masuk D dia ngunci, masuk D dia ngunci, terus pas waktu di P dia membuka kunci, atau ketika berkendara dia ngunci, terus ketika kita parkir dia membuka. Kunci otomatisnya bisa di situ. Automatic relock wait time, jadi kalau misalnya kita lupa ngunci dan kunci kita nggak menjauh, dia akan mengunci sendiri dalam waktu berapa lama. Ini dia keyless walk away auto lock ya, terus walk away lock, matiin hidupinnya dari sini. Ini konfirmasinya suaranya kepengen tinggi, sedang, atau rendah, bunyi kuncinya ya, bip gitunya. Keyless unlock mode. Nah ini sekali dipencetnya, dipencet sekali terus dia membuka semua, atau pencet sekali itu cuma pintu driver dan pencet 2 kali untuk semua pintu. Ini restore factory setting. Ini exterior lighting, jadi kepengen sensitivitas autonya, sensitivitasnya bisa dari kecil sampai tinggi ya. Jadi kalau misalnya sensitivitasnya tinggi berarti gelap dikit aja lampu headlight sudah langsung menyala. High beam control system, ini yang adaptif ya, jadi supaya kalau ini dinyalain jadi yang dari arah berlawanan nggak akan kesilauan karena kita punya lampu. Adaptive front lighting system, jadi ini supaya ketika kita belok porsi penyorotan lampunya tetap seimbang ya, sesuai dengan arah belokan kita. Ini untuk DRL. Ini coming home light, jadi ketika lampu kita matikan dia nggak langsung mati,
untuk menerangi rumah kita. Ini ada waktunya, mau berapa lama dia nyalanya. Lalu ini untuk living home light kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya kita pencet remote-nya, kunci kontaknya, ini kita buka kuncinya, dia langsung nyala. Matiin hidupinnya dari sini. Ini restore factory setting. Interior lighting, ini ada illuminated entry duration. Jadi ketika kita masuk, lampu kabin ini nggak langsung mati ya, settingannya di sini. Rain sensing wiper, jadi ini untuk otomatis wipernya nyala, mau dibikin otomatis atau enggaknya dari sini settingnya. Automatic folding side mirror, auto folding spion, itu matiin atau hidupinnya dari sini kalau dikunci. Turn signal, nih lampu beloknya, ini dia bisa berkedip 3 kali sekaligus ya kalau pakai ini. Terus indikator tiktoknya mau sebesar apa dari situ. Ini rear window defogger, auto off atau jalan terus, jadi dia bisa otomatis mati kalau kita lupa matiin. Full door lock display, ini pengaturannya dari sini. Jadi kan dia tangki bensinnya nggak ada tuas, jadi ini dikasih waktu berapa detik ketika dikunci, mobil dikunci, tangkinya tidak langsung terkunci. Nah, karena diasumsikan kalau dikunci nanti ini mau dibuka untuk isi bensin. Nah, itu dia nggak langsung mengunci, nggak langsung dikuncinya mau berapa detik. Nah, ini ada di sini. Connectivity setting, nah ini untuk Bluetooth setting, isinya ini ya, Bluetoothnya nyala apa enggak, ini device-nya apa aja. Oh, ini ada advanced setting. Nah, ini mobile device-nya apa, vehicle Bluetooth setting. Nah, ini isinya auto connection order, most recent, jadi yang paling sering apa. Ini device name-nya sampai ring code untuk passwordnya ya. Ini untuk smart connectivity setting untuk Apple CarPlay atau Android Auto. Nah, ini mau always enable atau harus tanya dulu. Misalnya Xiaomi ini, nah ini isinya ini, atau bisa delete device juga dari situ. System setting, jam, mau disinkronisasi sama waktu GPS, ini format 24 jam. Ini day saving time, ini zona waktunya. Zona waktunya nih macam-macam. Kita coba set +7 Jakarta Bangkok. Nah, ini Bangkok Hanoi Jakarta. Oke. Voice recognition setting, jadi dia mobil ini juga bisa ngomong, ada suaranya, bisa diatur suaranya. Voice guidance will be at this volume. Voice guidance will be at this volume. Voice guidance will be at this volume. Oke, itu ya, jadi Voice guidance will be at this volume. itu suara asistennya bisa disetting segitu. Ini panjangnya ya, ngomongnya mau normal atau dipanjang-panjangin. Nah, ini barge in, kalau jadi kita bisa ngasih perintah suara juga dari tombol seperti ini. Kalau barge in-nya dicentang, berarti kita bisa langsung intervensi ke dia sambil kita langsung ngasih perintah, bisa langsung diintervensi pakai suara kita. Ini bahasa seperti biasa. Ini full efisiensinya kepengen kilometer per liter atau liter per 100 km atau kilometer per galon. Grace Note database update. Grace Note ini sistemnya dia ya, pakai Grace Note. Ini ada album artnya bisa disetting juga. Ini system information,
Nih, legal voice. Nah, ini ya hal-hal yang tidak mungkin Anda baca. Version information. Nah, ini package-nya 10015 Gracenode, database-nya itu. Gracenode tuh OS-nya dia sepertinya. Ini restore all factory setting. Oke. Ini kiri kanan ini untuk vehicle warning message. Jadi ya ini aja. Ini untuk ngasih perintah suara.